Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga santri-santriwan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 2 ya. Oke, marilah kita awali pembahasan bab ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 2 ini kalian semua akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya, pada uraian materi pada bab ini meliputi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya, mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, dan dalam aspek agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan, juga permasalahan akibat konflik dan cara untuk mengatasi konflik. Namun, karena situasi dan kondisi pandemi ini, kita semua tidak bisa melakukan KBM secara optimal ya, sehingga pada bab 2 ini tidak semua akan kita bahas ya. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu dan kondisi tempat ya tidak mengurangi semangat Antuna untuk menuntut ilmu. Pada pertemuan pertama di bab 2 ini, kita akan membahas bagian A dan B. Yang A adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan budaya. Seperti halnya semua yang kita ketahui bahwa pada dasarnya orang atau manusia itu tidak dapat hidup sendirian tanpa bekerja sama dengan orang lain. Bahkan semenjak lahir pun kita sudah memerlukan bantuan orang lain ya. Kemudian juga dalam perkembangan kehidupannya kita juga memerlukan bantuan orang lain. Contoh sederhananya, untuk memperoleh sepiring nasi kita tidak bisa memenuhinya sendiri ya. Untuk mendapatkan sepiring nasi ternyata kita itu memerlukan bantuan banyak orang lain, melibatkan banyak orang lain, yaitu kita membutuhkan petani, penggiling beras, distributor, penjual beras, sampai beras itu akhirnya dibeli atau sampai ke rumah kita. Bahkan terkadang nyampe rumah pun ya kita perlu bantuan orang lain lagi, karena terkadang apalagi anak-anak ya di rumah itu yang masak nasi biasanya siapa? Yaitu orang tua. Ya, itu adalah contoh sederhana bahwa yang membuktikan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, ketika dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari itulah kita melibatkan banyak orang atau memerlukan bantuan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dengan kita itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi lengkapnya apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang per orang, kelompok-kelompok manusia, dan orang per orang dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Dan dalam berinteraksi sosial pun tidak selamanya berjalan dengan lancar ya. Terkadang juga menimbulkan konflik. Dengan demikian, interaksi sosial dapat berbentuk kerjasama dan persaingan atau pertikaian ya. Nah, kemudian dalam proses interaksi sosial itu pun itu akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi,
syarat interaksi sosial terjadi itu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sekarang ya kontak sosial itu banyak juga terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui telepon, SMS, WA, atau melalui medsos ya, sehingga tidak perlu secara fisik terjadi kontak ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi ini terjadi kalau seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Pada interaksi sosial, terjalin hubungan erat yang akan menciptakan keselarasan sosial. Karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya keselarasan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial juga, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong, sehingga mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya keselarasan sosial, yaitu kondisi yang sendi-sendi kehidupan bermasyarakatnya berjalan tertib dan teratur, sehingga tujuan kehidupan bermasyarakat dapat tercapai. Ya. Sebaliknya, jika seseorang bertindak atau bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan-aturan sosial, akan menciptakan kondisi yang tidak selaras. Contohnya ketika terjadi pertikaian, permusuhan, atau perkelahian. B. Mobilitas sosial atau gerak sosial. Mobilitas sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin antum semua ya, kita sering menemukan adanya perubahan atau status atau kedudukan dari seseorang. Perubahan tersebut terjadi karena setiap orang atau seseorang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya. Seseorang atau setiap orang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat individu atau setiap orang merupakan makhluk yang banyak bergerak atau dinamis. Kedinamisannya tersebut membuat manusia atau kelompok masyarakat cenderung untuk selalu bergerak dan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, dan interaksi sosial saja, tetapi juga menyangkut lapisan-lapisan dalam masyarakat. Contoh mobilitas atau gerak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantaranya misalkan ada orang tuanya petani dengan lulusan SD, kemudian dia sungguh-sungguh bekerja keras dan mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya sampai ke perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana, kemudian anak itu bekerja atau menjadi seorang pejabat atau pengusaha, maka petani ini telah mengalami gerak sosial itu ya. Atau juga misalkan guru, seorang guru karena prestasi mengajarnya bagus ya, kemudian akhirnya dia dipromosikan atau diangkat menjadi kepala sekolah. Atau mobilitas sosial juga bisa tidak hanya menanjak ya, bisa juga mobilitas sosial ini mobilitas sosial yang menurun ya. Contohnya misalkan seorang pejabat kemudian dia korupsi ya, akhirnya kemudian dipecat. Itu juga termasuk mobilitas sosial ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya
akan dibahas lebih rinci lagi tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk mobilitas sosial. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.